Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Kali ini kita kembali lagi dalam series cerita Amir. Apakah aku pernah merasa takut ketika berhadapan dengan mereka? Itulah pertanyaan yang sering kudengar dari kebanyakan orang. Manusia pasti punya rasa takut. Tentu aku juga pernah merasakan takut. Salah satunya ketika pertama kali berhadapan dengan hantu, si nenek muka rata penghuni pohon kersen dekat rumah. Itu saja sudah membuat susah tidur. Lambat laun aku memang sudah terbiasa, terutama setelah si King Kong dan si Hitam datang. Kedua penjagaku itu selalu mengajak jalan-jalan untuk melihat atau berkenalan dengan makhluk-makhluk gaib, baik yang positif maupun yang negatif. Dari yang berbentuk manusia normal sampai yang tidak jelas bentuknya. Namun, kejadian malam itu membuatku benar-benar ketakutan. Tidak hanya aku saja, bahkan kedua penjagaku ikutan panik menghadapinya. Oktober 2019. Pagi itu aku sedang ada di rumah, selonjoran sambil menonton TV. Sebuah pesan masuk dari temanku Denny. "Mir, lu lagi ngapain?" "Lagi nonton TV. Kenapa emang, Den?" "Kalau ada waktu datang kemari, Mir. Ada yang mau gue omongin." "Omongin sekarang aja." "Nggak bisa, lu mesti kesini dulu." "Ya udah, ntar jam 10 gue kesana." Denny ini bukan orang biasa. Jika aku baru 2 tahun bisa melihat mereka, dia sudah bisa melihat mereka sejak 5 tahun lalu. Setidaknya dalam dunia gaib, dia sudah lebih senior. Namun kata-katanya tadi membuatku sedikit curiga. Jarang-jarang dia memintaku datang tanpa menceritakan masalahnya. Aku jadi berpikir, masalah segenting apa yang hanya boleh dibicarakan di rumahnya saja. Setelah mandi, aku pun bergegas ke rumahnya, mengendarai sepeda motor. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 15 menit sudah sampai. Baru masuk gang depan rumahnya, aku sudah melihatnya berdiri di halaman depan, seperti tahu kedatanganku. "Tahu aja gue datang," sapaku sembari memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya. "Iya dong, udah ada yang datang duluan soalnya," balasnya. "Siapa?" "Tuh," Denny menunjuk sosok yang ada di depan pintu rumahnya. "Oh, si Hitam udah nyampe duluan. Ngomong-ngomong, ada apaan sih, Den? Tumben banget lu nyuruh gua kesini siang-siang. Udah gitu nggak ngasih tahu pula ada apaan," ucapku. "Kita obrolin dalam aja yuk, sambil ngopi," ajak Denny seraya berjalan masuk ke rumahnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. "Jadi ada apa, Den?" tanya aku sambil menyandarkan punggung di sofa ruang tamunya. "Sabar dong, gue mesti manggil orangnya dulu," balasnya. "Orang-orangan atau orang beneran nih?" "Orang beneran lah. Bentar ya," balasnya lalu berjalan keluar rumah.
Baru 3 kali menyeruput kopi, Denny sudah datang membawa seorang anak. "Nih Mir, kenalin, namanya Ilham," ucap Denny sambil meminta Ilham untuk menghampiriku. Ilham tampak malu-malu. Dia terus menundukkan kepala, tidak mau melihat wajahku. Apa aku semenakutkan itu? "Ada apa sih, Den?" tanyaku kebingungan. "Ham, kamu duduk di dekat kakak itu," pinta Denny pada Ilham yang dari tadi hanya berdiri di samping sofa. Ilham pun menuruti perintah Denny, duduk di dekatku. "Lu belum jawab ada apa, Den? Coba lu perhatiin dia." Aku menatap Ilham yang masih menundukkan kepalanya. "Gak ada apa-apa, Den." "Ah, si hitam aja udah tahu ada apaan," ucap Denny sambil melirik ke arah si hitam yang ada di belakangku. Aku menoleh, si hitam sedang dalam posisi siaga. Tatapan tajamnya terus mengarah pada Ilham. "Ada apa sih?" tanyaku pada si hitam. "Lihat di pundaknya, Mir. Fokus." Aku kembali melihat Ilham, berfokus pada bagian pundak. Keris. Denny menganggukkan kepala. Aku terus menatap keris kecil yang tertanam di pundaknya. Gambaran demi gambaran mulai bermunculan untuk mengetahui asal-usul keris itu. "Asli dah, jahat amat ada yang tanam begituan," ucapku kesal. Diikuti anggukan kecil Denny. "Lu udah tahu, Den," sambungku. "Udah, makanya gue panggil lu kemari," balasnya. "Lah, kenapa nggak lu lepas itu? Kasian tahu." "Udah gue coba, tapi nggak bisa, Mir." "Kok gitu? Energinya gede banget, nggak sanggup gua." "Jadi maunya gimana ini? Dilepas?" "Coba lu tanya anaknya." "Ham, kamu tahu ada yang tanam keris kecil di pundak?" Dia hanya membalas dengan gelengan kepala. "Ham, pengen tahu nggak itu apa?" tanyaku. Ilham mengangkat kepalanya, menoleh ke arahku. "Pengen, Kak," ucapnya pelan. "Jadi ada orang yang mau numbalin kamu." "Siapa, Kak?" "Bapak kamu. Dia bikin perjanjian sama dukun di tempat kamu tinggal dulu. Nanti setelah umur 17 tahun, nyawa kamu bakal ditukar sama harta kekayaan. Sekarang umur kamu berapa?" Ilham nampak syok dengar ucapanku. "10 tahun, Kak," balasnya dengan wajah ketakutan. "Sekarang mau kamu gimana? Kakak cabut atau biarin aja?" "Cabut aja lah, Mir," sela Denny. "Iya, Kak, cabut aja," balas Ilham. "Kamu tahu gimana cara nyabut itu?" tanyaku pada si hitam melalui ucapan batin. "Apa kamu yakin mau mencabut keris itu?" tanyanya balik. "Yap, kasihan anak itu." "Apakah kamu yakin?" tanyanya lagi. "Iya." "Kenapa kamu tidak membiarkannya saja?" ucap si hitam. "Kenapa bilang begitu?" "Karena itu sudah jalan hidupnya." "Tapi kan masih bisa ditolong." "Iya, hanya saja resikonya sangat besar." "Resiko besar?" "Efeknya tidak hanya pada anak itu. Siapapun yang melepas jerat pesugihan, dia akan diincar terlebih dahulu. Tidak hanya kamu saja, tapi semua anggota keluargamu juga. Jadi, saya tidak menyarankan untuk membantunya."
Tapi apa kamu bisa membantu melepas keris itu? Tanyaku. Bisa, tapi... Tapi apa? Saya takut jika si King Kong akan memarahiku. Tenang, nanti aku akan bicara padanya. Sekarang bisakah kamu mengajariku cara mencabut keris itu? Tidak sulit, hanya tinggal tempelkan tangan kirimu ke pundaknya. Setelah itu, bacakan surat Al-Fatihah dan An-Nas 3 kali, sambil kuatkan niat untuk mencabutnya. Baiklah, aku pun mengikuti arahan si hitam, menempelkan tangan kiri ke pundak Ilham. Rasanya panas setiap kali aku membacakan surat An-Nas. Lama-kelamaan tanganku mulai terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. Jangan ragu, ucap si hitam. Aku menutup mata, mencoba untuk tetap fokus. Pada bacaan terakhir, keris itu sudah ada di genggamanku. Namun keris itu tiba-tiba menghilang dalam hitungan detik. Udah Mir? Tanya Denny. Udah, balasku. Alhamdulillah. Benar ucapan Denny, keris itu memiliki energi yang besar. Rasanya lemas sekali, sepertinya energiku sudah terkuras habis. Makasih Kak, ucap Ilham tersenyum. Ini baru pertama kali dia berani menatapku langsung. Selanjutnya kami mengobrol cukup lama. Sikap Ilham pun sudah berubah, tidak malu-malu lagi. Dia menceritakan tentang kehidupannya di kampung sebelum pindah ke sini. Azan zuhur berkumandang, Ilham pamit untuk pulang ke rumah. Gue balik juga ya Den, aku pun ikut pamit. Oke Mir, hati-hati di jalan. Dengan badan masih lemas, aku pulang mengendarai sepeda motor. Entah kenapa, sepanjang perjalanan perasaanku tidak enak. Aku terus berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Baru saja membuka pintu kamar, langsung dikagetkan dengan kehadiran si King Kong yang duduk di atas tempat tidur. Bodoh kamu Mir, ucapnya kesal. Ada apa Kong? Kenapa kamu melakukan itu? Mencabut keris itu? Iya. Tidak apa-apa, sudah selesai kok. Selesai katamu? Mulai saja belum. Hah? Apa kamu tidak memberitahunya? Si King Kong bertanya pada si hitam yang bersembunyi di belakangku. Sudah, balas si hitam. Lantas, kenapa kamu masih mau melakukan itu, Mir? Ucap si King Kong. Aku kasihan, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Ah, sudahlah, semua sudah terjadi. Keluhnya seraya membalikan badan ke tembok. Aku menghampirinya, duduk di ujung kasur. Kenapa sih dari tadi marah-marah mulu? Ucapku sambil mengelus bulu halus di kepalanya. Tumben kamu takut, sambungku. Bukan begitu. Terus? Aku takut diomeli kakek jika terjadi sesuatu padamu. Tenang, aku baik-baik saja kok. Sekarang baik-baik saja, tapi nanti siapa yang tahu? Ya sudah, itu urusan nanti. Sekarang aku mau sholat, terus istirahat dulu. Badanku lemas banget. Sehabis maghrib, aku sedang mengobrol bersama kakak dan ibu di ruang tamu. Dari dalam kamar, terdengar ponselku terus berdering. Siapa sih? Nggak tahu apa maghrib. Ucapku dalam hati sambil berjalan menuju kamar. Denny, ngapain dia nelpon maghrib-maghrib?
gumamku, lalu mengangkat teleponnya. Mir, bisa kesini nggak? Tanyanya dari balik telepon. Suaranya terdengar panik. Ada apa, Den? Dah, buruan kesini. Gawat pokoknya. Gawat, tanyaku. Tapi Denny sudah keburu menutup teleponnya. Aku bergegas pergi ke rumah Denny. Di depan rumah, si King Kong sedang duduk di atas motor. Yang saya takutkan benar-benar terjadi, ucapnya. Kamu sudah tahu? Tanyaku. Iya, dukun itu mulai melancarkan aksinya. Ini sangat bahaya, bisa ada korban, balasnya. Ah, ini juga gara-gara kalian berdua sih, lanjutnya. Maafkan saya, ucap si hitam. Ya sudah, minggir Kong, aku mau naik motor, ucapku. Dia pun tiba-tiba menghilang bersama si hitam. Aku langsung menyalakan motor dan meluncur ke rumah Denny. Di sepanjang perjalanan, perasaanku tak tenang. Aku terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia sudah tahu kedatanganmu, ucap si hitam yang tiba-tiba muncul di belakangku. Terus, kamu harus hati-hati, dia bisa saja menyerangmu sekarang. Si King Kong kemana? Dia sedang berjaga-jaga. Tidak butuh waktu lama, aku sudah sampai di depan rumah Denny. Kulihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halamannya. Dengan cepat aku turun dari motor dan berlari ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucapku memberi salam saat memasuki ruang tamu. Ternyata Denny sedang tidak sendiri, ada 3 orang bersamanya. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Nah, si Amir udah datang, ucap Denny menyambutku lalu berdiri. Denny langsung memperkenalkan ketiga temannya itu. Namanya Hadi, Zainal, dan Jajang. Setelah perkenalan singkat, Denny langsung mengajak kami semua ke rumah Ilham. Ilham gak kenapa-napa kan, Den? Tanyaku memecah keheningan. Nanti lihat langsung aja, Mir, balasnya sambil mempercepat langkah. Sampai di depan rumah Ilham, sudah banyak warga yang berkumpul. Kedatangan kami menjadi pusat perhatian mereka. Dek, mau kemana? Jangan masuk, ucap salah satu warga yang sedang duduk di teras depan. Gak apa-apa Pak RT, biarin mereka masuk, ucap seorang bapak-bapak yang berdiri di samping pintu. Kenalin Mir, ini bapaknya Ilham, ucap Denny. Panggil aja Pak Mul, ucap bapaknya Ilham memperkenalkan diri. Iya Pak, saya mohon maaf, ini semua gara-gara saya, balasku. Ini semua salah Bapak, ayo masuk, kita obrolin di dalam saja. Pak Mul mengajak kami semua masuk, duduk di ruang tamu. Dari dalam rumah terdengar suara tawa, sepertinya itu suara Ilham, tapi agak lebih berat. Itu Ilham Pak, tanyaku. Iya, dari sore begitu terus, balasnya. Boleh saya lihat, tawarku. Jangan dulu, guru saya udah ada di dalam, balas Jainal. Iya dek, ucap Pak Mul. Mereka bertiga ini anak pesantren dekat sini, Mir. Sekarang gurunya lagi di dalam, jelas Denny. Oh, maaf, tadi belum sempat ngobrol banyak, balasku. Pak Mul mulai bercerita tentang awal mulanya dia melakukan perjanjian dengan dukun itu. Di daerah Bapak, dia itu dukun yang cukup terkenal, ucap Pak Mul.
Walaupun Bapak sering mendengarnya dan teman-teman Bapak ada yang bekerja sama dengannya, Bapak sama sekali tidak tertarik. Lanjutnya, terus sekarang Bapak malah bekerja sama dengannya. Balasku. Bapak terpaksa, Dek. Usaha Bapak bangkrut. Istri Bapak mulai sakit-sakitan. Bapak butuh uang untuk pengobatan dia. Kutatap wajah Pak Mul, mulai muncul gambaran-gambaran masa lalunya. Saat istrinya sakit, sembuh lalu meninggal. Ujung-ujungnya sama aja kan? Setelah istri Bapak sembuh, dukun itu malah mengambilnya. Iya, Dek. Sekarang giliran Ilham. Apa Bapak udah tahu juga? Udah, Dek. Setelah Bapak tahu kalau Ilham bakal jadi tumbal, Bapak buru-buru pindah rumah. Pindah rumah juga percuma, Pak. Dukun itu akan tetap mengejar Bapak. Apalagi dia udah tanam keris itu di badan Ilham. Bapak udah tobat, Dek. Bapak juga udah nyoba nyari orang yang bisa lepas keris itu. Tapi banyak yang gak berani. Denny juga udah coba, tapi gak bisa. Ucap Pak Mul. Kemarin Denny bilang ada teman dia yang mungkin bisa melepas. Jadi Bapak minta Denny untuk panggil Dek Amir. Bapak juga terima kasih ke Ade udah mau bantu Ilham. Cuman Bapak nggak tahu kalau efeknya jadi begini. Sambung Pak Mul. Sekarang kita harus berdoa. Semoga Ilham baik-baik saja. Balasku. Suara jeritan dan tawa Ilham masih terdengar dari dalam kamarnya. Aku sungguh penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam? Dia bisa mati, Mir. Ucap si hitam. Maksudmu? Orang itu tidak bisa mengeluarkan jin dari dalam tubuh Ilham. Kok begitu? Penjaganya tidak kuat menarik jin itu. Terus aku harus bagaimana? Kamu harus cepat-cepat ke sana sebelum semuanya terlambat. Tapi aku belum diizinkan untuk ke sana. Ya tinggal usir dia, apa susahnya sih? Ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Datang juga dia. Kirain gak mau bantu. Bagaimanapun aku tetap penjagamu, Mir. Walaupun kamu sudah bikin repot, aku tetap harus membantumu. Ucap si King Kong. Macan kecil. Sana usir orang itu dari dalam kamar. Perintah si King Kong pada si hitam. Baiklah. Balas si hitam lalu menghilang. Sekitar 5 menit kemudian, sang guru itu keluar dari kamar Ilham. Wajahnya terlihat pucat dengan keringat mengucur dari keningnya. Gak bisa, Pak, ucap sang guru. Pak Mul tertunduk lesu. Matanya mulai berembun menahan tangis. Aku menoleh ke si King Kong yang sedang bergelantungan di atas pintu. Sejak tadi dia hanya tertawa melihat sang guru. Begitu pula si hitam yang ikutan tertawa. Kamu apain dia? Tanya aku pada si hitam. Rahasia, yang penting dia sudah keluar kan? Sekarang giliran kamu masuk. Pak, apa saya boleh coba masuk? Tanyaku pada Pak Mul. Adek yakin? Yakin, Pak. Pak Mul mengantarku sampai di depan kamar Ilham. Sang guru pun memberiku nasihat yang intinya harus berhati-hati. Kubuka pintu kamar. Ilham pun tertawa keras sambil melotot ke arahku. Sepertinya dia senang melihat kedatanganku. Hahaha. Akhirnya kamu datang juga, anak kecil. Ucap jin yang merasuki tubuh Ilham. Aku mulai fokus melihat makhluk apa yang ada di dalam tubuh Ilham. Sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam. Mulutnya lebar dengan gigi taring panjang. Mata merahnya itu terus melotot ke arahku.
Hei genderuwo, jangan ganggu anak kecil itu, ucapku. Hahaha, anak ini sudah jadi milikku. Lebih baik cepat pergi atau aku terpaksa melukaimu, ancamku. Bisa apa kamu anak kecil? Si hitam sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang genderuwo itu. Dia mulai memamerkan kukunya yang tajam. Keluar atau saya cabik-cabik perut buncitmu, ancam si hitam. Hah, macan kecil ini, nanti aku injak-injak, ucap genderuwo itu. Sombong sekali kamu, balas si hitam langsung melancarkan serangan. Kukunya yang tajam itu sukses mencakar-cakar tubuh genderuwo. Ilham menjerit kesakitan. Hahaha, melukaiku berarti melukai anak ini juga. Apa kamu mau anak ini mati? Ucap si genderuwo. Sekarang tugasku sudah selesai, sambungnya. Tugas? Aku hanya bertugas memancingmu. Sisanya biar urusan Tuan. Tuan? Siapa lagi itu? Tanyaku. Genderuwo itu hanya tertawa. Mati kau anak kecil, ucap genderuwo itu lalu pergi meninggalkan tubuh Ilham dengan membawa sukma Ilham bersamanya. Spontan si hitam langsung mengejarnya. Dia sudah datang, ucap si King Kong. Siapa? Raksasa itu. Aku tidak melihatnya. Si King Kong mengarahkan penglihatanku lebih jauh di sebuah gunung. Sesosok makhluk bertubuh sangat besar sedang berjalan ke arah kami. Kulitnya berwarna merah mengkilap, berambut panjang dan berkuku tajam. Bagian yang paling menakutkan adalah wajahnya. Dia memiliki 3 mata yang besar. Mulutnya yang lebar itu terus menganga memamerkan deretan gigi tajam dengan 4 taring panjang. Lidahnya pun menjulur sampai menyentuh perutnya. Aku hanya bisa mematung melihatnya. Perlahan, dia terus mendekat sambil menggoyang-goyangkan tangan serta pinggulnya, layaknya seperti sedang menari. Makhluk apa itu, Kong? Tanyaku sambil terus menatap raksasa itu yang semakin mendekat. Kami menyebutnya sebagai iblis, raja dari para raja jin pesugihan. Dia sangat kuat, balas si King Kong. Apa kamu bisa melawannya? Mungkin. Aku menoleh ke arah si King Kong. Badannya yang kecil itu kini semakin membesar sampai menyamai raksasa itu. Bulu putihnya pun sudah berubah menjadi warna merah. Tidak ada lagi senyuman atau suara tawa darinya. Sekarang dia hanya menatap ke depan, menanti kedatangan raksasa itu. Hahaha. Raksasa itu tertawa. Suaranya yang besar membuat telingaku berdenging. Mati kau. Dengan cepat raksasa itu berlari ke arahku. Larinya cepat sekali. Hanya hitungan detik dia sudah sangat dekat denganku. Terdengar suara benturan keras. Ternyata si King Kong sedang menahan raksasa itu untuk tidak mendekat. Dia memegang tubuh raksasa dengan kedua tangannya. Hahaha, itu saja kemampuanmu monyet kecil, ejek si raksasa. Amir, berdoa, ucap si King Kong. Doa apa? Tanyaku. Apa saja, cepat, saya tidak bisa menahannya lebih lama. Aku mencoba konsentrasi, lalu mulai membaca ayat kursi. Aneh. Setiap kali mendengar raksasa itu tertawa, tiba-tiba hafalan suratku buyar. Tutup mata dan telingamu, Amir. Dia hanya menggertak. Tapi apa? Setiap aku tutup mata, wajahnya malah semakin jelas. Lebih baik kamu lihat wajah anak itu. Aku memandangi wajah Ilham yang terbaring di atas kasur. Sejak tadi hanya diam tak bergerak.
Tatapannya kosong dengan mata melotot menatap ke langit-langit. "Apa kamu tidak kasihan dengan anak itu?" tanya si King Kong. "Kasihan," balasku. "Jadi cepat baca doa, jangan takut." Ku ambil nafas panjang, lalu mulai melafalkan ayat kursi. Usahaku berhasil. Raksasa itu mulai sedikit melemah dan dia berhasil dipukul mundur. Tiba-tiba raksasa itu berteriak. Suara sampai memekakan telingaku. Kepalaku pun tiba-tiba pusing sekali. "Ah, sial," keluh si King Kong. "Ada apa, Kong?" Dia memanggil anak buahnya. Jika diibaratkan dengan bisnis, pesugihan ini mirip dengan MLM. Raksasa itu posisinya berada di paling atas. Dia memiliki tangan kanan, salah satunya genderuwo yang masuk ke dalam tubuh Ilham. Selain itu masih banyak lagi. Setiap tangan kanannya memiliki anak buah lagi. Begitu seterusnya. Sampai di deretan bawah ada kumpulan jin korin dari orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tumbal menjadi asupan energi buat mereka semua. Anak buah raksasa itu mulai berdatangan dari segala penjuru mengepung kamar. Jumlahnya benar-benar tak terhitung. Makhluknya mulai dari yang sering terlihat sampai yang baru pertama kali aku lihat. Salah satunya adalah sesosok makhluk besar berbentuk seperti anjing. "Makhluk apa itu, Kong?" tanyaku penasaran. "Jin pelahap," balasnya. "Pelahap bagaimana?" "Dia itu pemakan para jin." Aku baru pertama kali lihat. Dia yang mengawasi jin lain dalam rantai pesugihan. Jika ada yang membangkang, maka diancam akan dimakan olehnya. "Sekarang harus bagaimana? Apa kamu sanggup melawan mereka semua?" tanyaku. "Tentu tidak, tapi aku tidak mau mati konyol di sini," ucapnya lalu mulai memanggil anak buahnya. "Kong, aku khawatir." "Apa yang kamu khawatirkan? Tugasmu hanya berdoa, itu saja. Setidaknya dengan berdoa ada energi positif untuk makananku." "Bukan itu. Aku khawatir dari tadi si hitam tidak kembali juga. Aku takut dia kenapa-napa." "Hahaha, kamu terlalu meremehkannya. Melawan puluhan genderuwo tadi saja dia sanggup. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Tugasmu hanya satu, berdoa agar sukma ilham bisa kembali ke tubuhnya. Kasihan anak itu, sekarang pasti sangat menderita." Baiklah, aku kembali melafalkan ayat kursi dan Anas berulang kali. Si King Kong sudah memanggil teman-teman dan anak buahnya. Mereka semua sudah siap bertarung, hidup atau mati. Memang terdengar konyol, tapi mereka pun bisa mati dan binasa. Terdengar suara ledakan dan benturan saling bersahutan. Pertempuran sudah benar-benar dimulai. Target utama si King Kong adalah menangkap raksasa itu. Namun dia kesulitan mendekat karena terlalu banyak anak buahnya yang menghadang. "Ah, ampun. Aduh, sakit." Itulah kata-kata yang kudengar selama pertempuran. Dari kedua belah pihak sudah banyak yang gugur, termasuk anak buah si King Kong. Aku senang dia masih berdiri tegap, menghancurkan anak buah raksasa itu satu persatu. Ini pertama kali aku melihat amarahnya. Gara-gara terlalu mengkhawatirkan si King Kong, aku malah kehilangan fokus. Tiba-tiba, ada dua genderuwo yang mendekat. Mereka menarik tangan kanan dan kaki kiriku. Saking kencangnya, tubuhku sampai sedikit melayang. "Au!" teriakku kesakitan. "Aduh!" Mereka terus menarikku. Pintu kamar terbuka. Tiba-tiba Denny masuk ke dalam. "Kenapa lu, Mir?" tanyanya. "Lu kenapa masuk ke dalam?" balasku. "Abis lu teriak-teriak."
cepetan keluar. Denny tidak menuruti perintahku. Dia malah melihat sekeliling kamar. Astagfirullah, banyak amat, ucapnya. Tiba-tiba Denny ambruk. Kedua genderuwo yang tadi menarikku kini berusaha menarik Sukma Denny. Mir, tolong, ucap Denny kesakitan. Aduh, udah dibilang keluar. Belum sempat aku mendekat, kedua genderuwo itu sudah lari terbirit-birit. Belang, ucapku melihat sesosok macan besar yang baru saja datang. Tuan Brosman juga datang. Sambungku ketika melihat seorang pria Belanda yang sedang menunggangi kudanya. Mereka berdua memang penjaga ibu, tapi sering membantuku ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Amir, biar saya yang jaga. Aku tahu kamu ingin sekali mencicipi anjing itu kan? Ucap Tuan Brosman pada si Belang. Kamu tahu saja, balas si Belang lalu masuk ke arena pertempuran. Udah Den, gak apa-apa, lu keluar aja dulu. Aku sampai lupa kalau Denny masih ada di belakangku. Lu bantu doa aja, terus habisin yang ada di sekitaran rumah, sambungku. Oke Mir, ucapnya lalu keluar kamar. Aku kembali mengamati pertempuran. Si King Kong masih belum sanggup mendekati raksasa itu. Anak buahnya seperti tidak ada habisnya, terus bermunculan. Di sisi lain, si Belang sedang berduel dengan si Pelahap alias sosok yang menyerupai anjing besar. Masih belum kapok, kedua genderuwo itu datang lagi membawa teman-temannya. Tuan Brosman meminta izin untuk melawan mereka. Amir, panggil si King Kong. Iya, sahutku. Kenapa kamu tidak lanjut membaca doa? Bukannya situasi sudah... Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Tubuhku pun tidak bisa digerakkan. Kong! Ucapku terbata-bata masih sulit bernafas. Penglihatanku mulai meredup. Sudah kubilang jangan berhenti berdoa. Samar-samar kulihat si King Kong terbang mendekat. Menyerahlah anak kecil. Sayup-sayup ku dengar suara seseorang. Saya tidak tega membunuhmu. Jadilah muridku, sambungnya. Jangan ganggu dia. Balas suara lain menggema. Seketika itu rasa sesak pun ikut menghilang. Perlahan-lahan penglihatanku sudah kembali normal. Seseorang sudah ada di hadapanku. Sosok yang sudah pasti ku kenal. Dia menggunakan kuda putih dan tangan kanannya memegang tongkat kayu. Kakek, sapaku. Dia hanya membalasku dengan senyuman. Di belakangnya ada si King Kong yang sedang mencabik-cabik sesosok siluman ular. Hei kakek tua, ini bukan urusanmu. Suara itu kembali terdengar. Suara orang yang tadi memintaku menyerah ternyata berasal dari Sukma sang dukun. Dia adalah cucuku, balas kakek Yaman. Cerita bersambung.